Terima kasih, selamat datang teman-teman di Nudge Plus Talk, kerjasama antara Nudge Plus, IBF, Indonesia Behavioral Economics Forum, dan UK Indonesia Scholars Network. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bicara terkait bagaimana memahami pandemik dari kacamata Behavioral Economics. Perkenalkan, nama saya Luri Sofyan, saya PhD students di University of Nottingham. Saya akan menjadi host Nudge Plus Talk kali ini. Jadi memang seperti tadi teman-teman lihat di videonya Talita, jadi setelah Spanish flu 1 abad lalu, pandemi kali ini adalah pandemi pertama dalam skala besar ya, yang dihadapi umat manusia di era kemajuan teknologi dan informasi. Jadi semua disiplin ilmu seperti medical science, virologi, epidemiologi, juga social science, tidak terkecuali economics dan behavioral economics, kita mengalami hiccup gitu. Kita terkaget-kaget karena kita belum pernah mengalami hal ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan minta Pak Dr. Yudhistira Permana. Nah, ini AK ya, aka Dibio. Jadi Mas Yudhis ini dipanggilnya Mas Dibio. Saya juga nggak tahu kenapa, ini irasional juga sebetulnya ini. Mestinya kalau Yudhistira itu dipanggilnya Yudhis, ini Dibio. Jadi kita mengundang Mas Dibio untuk memberikan insight perspektif behavioral economics terhadap pandemi COVID-19. Jadi kalau teman-teman lihat, mungkin beberapa di sini juga ada PhD, ada master students. Banyak research yang sudah dikasihkan oleh behavioral scientist untuk memahami behavioral aspek behavior di masa pandemik. Nah, sekarang ini kita ingin tahu sejauh mana itu bergulir. Kemudian kita ingin diupdate apakah finding behavioral economics yang selama ini kita nyatakan valid begitu, apakah masih relevan atau malah seperti misalkan kebiasaan manusia yang sering membuat kesalahan secara sistematik, apakah itu juga apakah malah makin menjadi di masa pandemik ini. Kemudian mungkin the next question yang pengen kita ketahui itu adalah kesempatan apa yang bisa diutilisasi untuk memahami atau malah membantu mengatasi kesalahan pengambilan keputusan yang sistematis tadi yang kita sering namakan bias atau heuristik begitu. Mas Dibio ini staf pengajar di UGM dan lulus program doktoral dari University of York, Experimental Economics. Kemudian di sini juga telah bergabung dengan kita Bapak Ahmad Yuniarto. Beliau ini adalah strategic advisor dari Nudge Plus dan juga banyak membantu teman-teman startup, teman-teman muda yang ingin berkontribusi terhadap Indonesia. Selamat datang Pak Ahmad. Kemudian sebagai informasi, jumlah peserta yang register itu 100 orang, tapi mungkin sekarang baru sekitar kurang dari 50, mungkin on the way mereka akan 30 Mas sekarang Mas. 30 ya, oke. Jadi mungkin saya bacakan rundown dan rules of the game. Tadi sudah saya posting juga, kurang lebih seperti ini. Saat webinar berlangsung, pembicara presentasi, teman-teman diharapkan untuk mute mikrofonnya, kemudian sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara selesai presentasi. Kecuali ada hal yang menarik mungkin bisa diposting di grup chat, misalkan memang itu timingnya pas, bisa saya lemparkan ke pembicara untuk ditanggapi. Rencana kita akan selesai 13.15 maksimum, mudah-mudahan bisa menampung 5-6 pertanyaan dari teman-teman. Oke, untuk menghemat waktu ya, mungkin Mas Dibio, silakan saya serahkan. Oke, terima kasih Mas Luri. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Permana, biasa dipanggil Dibio. Kita mulai saja kalau gitu untuk menghemat waktu, karena untuk info sekarang sudah 14.16 Mas Luri di sini, jadi akan selesai 15.15 ya berarti. Sudah British summertime. Oke, saya akan share screen.
Jadi ya di sini saya akan lebih kepada berhubung banyak juga akademis dan orang yang ingin mempelajari soal apa itu behavioral economics dari untuk sebagai pengambilan kebijakan nantinya mungkin ya. Saya tidak akan banyak berbicara soal mengenai semacam solusi atau apa yang harus dilakukan melalui pendanaan ini itu dan sebagainya, sifatnya lebih makro tidak, tapi saya akan lebih banyak dengan alasan karena itu sudah banyak dilakukan oleh conference meeting yang lain ya. Jadi mungkin di sini untuk melepas sesuatu dari itu, saya akan lebih banyak mengupas tentang apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita buat riset untuk kasus pandemi krisis ini di Indonesia utamanya dari sudut pandang behavioral economics. Jadi insight-insight apa dari hal-hal yang saya temukan selama mempelajari juga ya pandemi krisis ini. Sebagai awalan ini data terakhir dari kawal COVID yang bisa kita dapatkan secara online baik di Twitter ataupun di manapun ya. Tanggal 29 mereka terakhir kali update. Ini persebaran ya, kita lihat banyak sekali ada di Jawa utamanya. Kemudian ada beberapa klaster-klaster yang tersebar di luar Jawa yang seperti kita lihat di berita itu sejalan ya, yaitu utamanya adalah klaster Sumatera Selatan, klaster Papua dan juga NTB yang ya beberapa kali terjadi gejolak di sana. Baik. Nah, wabah COVID ini ya kita tahu membawa hal yang besar bagi dunia karena penyebarannya yang cepat, infeksi yang sangat akut. Utamanya adalah bagi orang-orang yang punya penyakit lain atau ada komorbiditas. Kemudian membuat penutupan wilayah, karantina dan sebagainya di banyak tempat, tidak terkecuali Indonesia. Resesi ekonomi ini akan menjadi suatu topik pembicaraan lain yang tidak kalah menariknya dan sangat berguna ya bagi masyarakat. Dan ketidakpastian ya ini hal yang akan kita bicarakan di sini. Itu ketidakpastiannya yang sangat tinggi. Ketidakpastian apa yang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan kapan selesainya atau besok hari ini berapa jumlah yang terkena COVID positif itu aja kita tidak tahu ya, itu sangat tinggi. Dan serupa dengan dunia ya, Indonesia kasusnya eksponensial dari grafik-grafik yang ini hasil olahan dari saya dan teman-teman di sini mungkin ada bergabung juga salah satunya Mas Gumilang Sahadewo. Kita update tiap hari dan kita bisa lihat di sana pergerakannya hariannya untuk Indonesia. Dan yang menjadi satu pembicaraan besar, pembicaraan utama saat ini adalah kenapa tidak semua tidak daerah-daerah utama hotspot dan sebagainya itu tidak dilakukan PSBB. Saya tidak akan bicara perdebatan tentang PSBB, karantina, lockdown, itu esensinya berbeda ya. Kita tidak berbicara hal remeh-temeh di situ. Tapi intinya adalah tidak melakukan pembatasan yang lebih ketat daripada sebelumnya. Itu yang mungkin jadi state of the nature-nya pembicaraan dari PSBB yang saya maksud di sini. Daerah-daerah lain himbauan kita tahu juga masyarakat kita tidak usah bicara masyarakat Indonesia, dunia pun juga kita lihat di Amerika seperti itu, di Italia yang sangat ketat juga masih orang keluar, apalagi dengan himbauan. Ya mudik, cerita-cerita di sana sini banyak sekali kita dengar sampai masuk berita bagaimana masyarakat melakukan mudik ilegal ya dalam tanda kutip, mencari cara untuk melakukan mudik dan ada yang berhasil ada yang tidak. Nah di sini yang harus kita perhatikan adalah kebijakan untuk manusia harus perhatikan unsur manusia. Kita mungkin tahu itu ya, tapi permasalahannya adalah bagaimana kita menganalisis perilaku manusia. Nah ini ilmu yang kita pelajari di behavioral economics in particular ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke behavioral economics, ini beberapa estimasi yang saya dan teman-teman lakukan, termasuk dengan Mas Gilang di sini.
Ini model dari Batista yang kanan atas, mungkin beberapa sudah familiar mendownload papernya, dan saya hanya mengikuti saja logika di dalamnya. Itu wabah akan berakhir awal Juni 2020. PSBB kemudian dilakukan di 3 daerah ya, tetapi faktanya apakah efektif itu tanda tanya besar setidaknya bagi saya, karena salah satu halnya adalah PSBB ini kurang diikuti dengan tes masif. Kita tidak bicara di Jawa Barat yang mungkin sedang melakukannya, tapi mayoritas kasus di Indonesia. Apakah diikuti dengan tes masif, apakah dilakukan pengawasan yang ketat, masalah-masalah klasik seperti itu. Dan kenapa sih PSBB, atau konteksnya di sini adalah pembatasan yang lebih ketat daripada sebelumnya dengan berbagai level yang harus memperhatikan manusia. Kita lihat di kiri bawah, itu adalah perubahan moving average 7 harian setelah diberlakukannya PSBB. Ya, ada penurunan di sana. Kita lihat, efektifkah di situ? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak, karena mungkin ada faktor yang lain. Nah, pertanyaannya adalah karena mungkin pengawasan yang kurang ketat dari beberapa daerah yang dilakukan PSBB, orang mudik. Jadi di sana ada kurang orangnya berkurang, sehingga ya kasusnya berkurang adalah suatu hal yang wajar ya. Dan ketika PSBB tidak diterapkan di hotspot yang lain ya, sehingga orang masih bisa mudik sebelum beberapa hari yang lalu diperketat mudiknya, termasuk saya tinggal di Jogja sekarang, ada 3 pintu utama yang ditutup, dijaga polisi dengan ketat, disuruh balik kalau tidak berkepentingan, kalau tidak ada justifikasi kuat. Nah, itu kenapa tidak diterapkan di daerah-daerah pada saat mungkin awal April, akhir Maret dan sebagainya ya. Kenapa itu tidak diterapkan? Apakah dalam hal ini pertanyaannya bagi saya adalah pemerintah kurang memahami masyarakatnya sendiri. Dalam arti ya kebijakan cenderung top down is a good thing, tetapi dalam kondisi ini, dalam kondisi krisis, uncertainty tinggi dan sebagainya, mungkin kita harus memang benar-benar memahami masyarakat, dan harusnya itu kita lakukan sejak zaman dulu kala ya, sejak lama. Perspektif tentang uncertainty and risk, fungsi tujuan masyarakat dan interaksi antar masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah itu harus kita ketahui. Agar apa? Agar kebijakan yang dilakukan itu menjadi efektif. Ya. Kemudian ya ini beberapa juga figur-figur ini juga sudah banyak beredar, di mana kita lakukan kebijakan intervensi itu akan membuat kurva menjadi lebih landai, lebih flatten daripada kalau tanpa kebijakan, tanpa intervensi. Ini ada di studinya Prorinjas 2020. Nah, sayangnya itu membawa konsekuensi ya di studi yang lain dari Balvin dan Mauro. Kita akan membawa resesi ekonomi yang lebih berat daripada cepat tinggi cepat selesai ya. Ini studi dari Balvin dan Mauro. Kenapa? Karena lamanya itu. Nah, dalam hal ini ya pemerintah kemudian diharapkan dari 2 literatur ini yang saya pelajari adalah pemerintah itu harus menyiapkan kondisi di 2 sisi, yaitu kondisi di kebijakan untuk membatasi pergerakan orang yang bisa membuat kurva epidemi menjadi flatten. Dan di satu sisi masalah ekonomi ini juga harus dibantu di kedepan, ya, karena di sini ada trade off seperti yang dibilang Pak Balvin dan Mauro. Nah, pertanyaannya adalah di studinya Balvin dan Mauro adalah jangan sampai terlambat pemerintah itu untuk melakukan karantina atau pembatasan pergerakan dan juga bantuan ekonomi. Pertanyaannya adalah kapan terlambat itu sebenarnya? Ini kan kapan terlambat? Dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pertama dalam melakukan pembatasan dan juga melakukan. Nah, lockdown ini di beberapa negara mengklaim menyatakan berhasil. Ya, tetapi kalau kita lihat dari
grafik di kanan atas ini, lockdown ini saya jadi berpikir beberapa kali, lockdown ini apa sih yang dimaksud lockdown ini, karena Brasil di negara dengan GDP dan tingkat vaskes yang cukup tinggi, dan kemudian ada lagnya itu berbeda-beda. Pertanyaannya adalah kita ya oke lah, ini mungkin dari segi economics kita bisa mempelajari melalui studi ekonometrik dan sebagainya, tapi bagi saya what lies behind the numbers. Untuk kasus Indonesia yang lockdown sampai beberapa hari lalu, saya menyusun data ini, membuat data ini dilakukan hanya di beberapa daerah. Kita bisa lihat di sini saya tidak menggunakan logistic regression, saya menggunakan Gaussian regression. Nah, di sini saya mencoba untuk mengestimasi jumlah kasus total atau kumulatif. Saya punya estimasi yang lain, tapi kalau kayaknya lebih ngeri untuk ditampilkan, jadi saya nampilkan yang ini saja dulu ya. Kita lihat di periode April sampai dengan kemarin, ini periode puncak terus ini. Jadi puncaknya itu lama, puncak orang terinfeksi ya, puncak orang terinfeksi. Ini kok lama ya, hampir sebulan atau 3 minggu lebih lah. Ada apa di Indonesia? Apakah di sini ya kegugupan baik masyarakat atau pemerintah, ataukah saya jadi kepikiran masalah tes dan sebagainya? Apakah tes ini ada unsur ya bermain di situ? Hal-hal seperti itu yang karena apa? Karena tidak sesuai dengan bukan tidak sesuai, karena tidak mirip dengan kondisi-kondisi lain yang ada di dunia ketika ditetapkan lockdown ataupun parsial ya lockdown. Di sini kurvanya berbeda. Ada apa? Pertanyaannya. Rata-rata tes ya di bulan Maret hanya 225. April waktu itu ada berita bahwa alat tes dari Korea datang dan sebagainya, sehingga bisa meningkat menjadi 2.100-an. Ya, apakah ini benar? Ya kita perlu tahu kenapa hal-hal ini terjadi. What lies behind the numbers? Oke, sekarang kita coba masuk dari hantaran itu tadi ya, dari awalan itu tadi. Saya coba masuk, kita lihat dari sudut pandang behavioral economics. Oke, pertama adalah behavioral economics ini adalah ini muncul dari pendekatan neoklasik ya, paradigmanya neoklasik, di mana sebelumnya ekonomi itu berbicara soal rasionalitas, prediksi sesuai dengan teori dan sebagainya. Behavioral economics datang dengan awalnya dari experimental economics di pasar Chamberlain dan sebagainya, mengatakan bahwa ternyata ya sampai sekarang ternyata perilaku manusia itu tidak rasional seperti yang ekonom harapkan. Ya. Simpulannya. Kemudian akhirnya muncul yang namanya Bonded Rationality, Herbert Simon, Gerns dan kawan-kawan. Nah, kemudian ditambah lagi ya ini quote yang dari supervisor saya yang selalu terngiang-ngiang di kepala saya, yaitu adalah manusia, keputusan manusia itu adalah teori, dalam hal ini adalah berdasarkan Bonded Rationality-nya, teorinya dia. Apakah mau ngikutin teori EU, teori expected value, teori non-expected utility? Well, mungkin tidak. Ya, mungkin tidak. Teorinya apa ya? Teorinya berdasarkan mereka sendiri. Kita hanya bisa melakukan dalam behavioral economics dan experimental economics, membuat yang paling dekat itu dengan perilaku dari teorinya apa. Plus, noise. Nah, noise ini menjadi sebuah cerita sendiri. Supervisor saya, John Hay, di sini bilang noise itu tidak bisa ya kemudian oke lah kalau kamu main econometrics, mungkin noise sebisa mungkin diperkecil atau error term dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara manusia, behavioral economics, experimental economics, noise is a story. We can develop a story based on noise. Ya. Jadi ya noise kemudian iya juga ya. Apakah contohnya begini? Kita tiap hari bangun pagi, kita pasang alarm jam 7 atau jam 6 lebih pagi dari itu. Well, that's the theory dari orang tersebut, the optimal strategi berdasarkan teori orang tersebut. Oke, bangun jam 6, pasang alarm jam 6. Apa iya ketika jam 6 alarmnya berbunyi
sekencang-kencangnya exactly jam 6 bangun, mungkin tidak. Ya ada orang yang tepat bangun berarti noise-nya kecil, tapi kan sangat wajar kalau kita bangun jam 6 lebih 5. That's noise and that's a story and that's human gitu ya. Dan kemudian berkembang ya paradigma ini berkembang ke eksplorasi perilaku manusia yang didefinisikan seperti ada risk aversion, perilaku menghadapi resiko, perilaku ketika untuk menghindari suatu kehilangan, loss aversion, ambiguity aversion, ya ambiguity and risk, inequity aversion, bahwa ternyata orang itu tidak selfish, ya inequity aversion, framing effect, ya kita mencoba untuk memframe sesuatu, ada regret, ya regret theory, Hobson dan kawan-kawan. Teori menyesal, jadi orang tujuannya adalah untuk meminimumkan penyesalan. Well, something strange but happens. Endowment effect, ya Daniel Kahneman, psychophysical aspect, ya sini ada Itzhak Gilboa dan seterusnya. Ada threshold atau reference, bisa terkait dengan reference dependent theory, fairness, German Gangs, Austrian, reciprocity, ya masih sana. Kemudian yang terbaru sekarang adalah nudge dan juga opposite-nya yaitu sludge, yaitu nudge untuk mendorong agar mencapai optimal, tapi bisa jadi kebalikannya atau pisau bermata duanya adalah di sludge. Oke. Yang pertama yang harus kita yang ingin saya bicarakan adalah persepsi persepsi orang terhadap sebuah event. Oke. Kalau kita bicara COVID-19 ini adalah uncertain. Semua orang tidak tahu. Well, that's natural ya, uncertainty yang ada. Tetapi kita semua, ya saya yakinnya ya, jelasnya adalah pemerintah tetap mengambil kebijakan, dan beberapa orang ya setidaknya seperti saya mencoba untuk mengkonstruksinya menjadi sebuah probabilitas. Besok berapa yang muncul, besok berapa gimana kondisinya, besok berapa uang yang harus disuntikkan sebagai insentif dan seterusnya. Itu menjadi probabilitas. Nah, permasalahannya adalah definisi uncertainty dan risk ini banyak sekali di dunia economics, mathematics, physics, bahkan ya tentunya filosofi. Bernoulli pendekatannya di 17-an, Knight Ramsey 20-an, Definity 70-an, sekarang ya eranya Taleb, Black Swan. Dan yang penting di sini adalah kita mengaplikasikan teori-teori itu ya, teori-teori uncertainty dari adalah bagaimana masyarakat ini mempersepsikan uncertainty itu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya kasus tidak hanya di Indonesia, di banyak negara, itu adalah di Amerika, di Italia tadi saya sebut ya, orang masih keluar rumah juga ketika dilakukan pembatasan. Nah, di sini kan pengambil kebijakan melihat bahwa cara untuk menurunkan risiko atau ketidakpastian dari penyebaran COVID ini adalah di dalam rumah, stay di dalam rumah. Permasalahannya adalah makan dari mana, pendapatan dari mana, saya juga punya urusan ini, saya juga punya urusan itu, dan sebagainya. Nah, sehingga pertanyaan saya adalah, apakah daily uncertainty ketika kita sehari-hari ya pergi ke kantor, ada risiko ketabrak, kecelakaan, dagang, ada risiko nggak untung, dan seterusnya, itu ya dianggap sama persepsinya. Nah, ini persepsi ini urusannya sama weighting kalau di behavioral economics ini ada namanya weighting function untuk event tersebut. Ya, weighting function. Nah, weighting ini yang menyebabkan antara kejadian sebelum COVID dan sesudah COVID ini bisa jadi sama. Dan ditambahkan dengan noise yang tadi saya sebutkan, weighting ini bisa jadi merupakan sebuah distribusi. Artinya apa? Untuk setiap kejadian, untuk mungkin setiap periode, orang itu memberikan weighting yang berbeda-beda. Jadi weightingnya daily
uncertainty sebelum COVID sekian. Oh, ada COVID jadi sekian. Besok kalau COVID-nya sudah mereda dikit sekian dan seterusnya. Orang konsistensi dari sebuah inkonsistensi, that's a noise, and that's something for me something good to learn. Nah, dan jika iya kan kita perlu tahu kenapa orang bisa seperti itu. Ya, kenapa orang bisa dengan mudahnya untuk berubah-ubah. Dan ya, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apakah orang memang yang namanya risk aversion, ambiguity aversion, weighting probability-nya itu strukturnya bagaimana? Apakah konstan atau fix ataukah terdistribusi? Ya, ini kita harus tahu dulu kan. Ya kan? Dan ya itu tadi, untuk kemudian kalau kita tahu bagaimana selanjutnya, ya informasi mereka ini, cara menerima informasinya bagaimana. Nah, kita di dalam behavioral economics, ya sini saya sekali lagi mencoba memberikan insight bagi rekan-rekan di sini adalah behavioral economics memberikan teori tentang ya di baliknya, ya kenapa orang berperilaku seperti itu. Mungkin di sini familiar dengan beberapa teori, ya ada expected utility, di sana ada the reason behind-nya, ada sesuatu di baliknya yang menjelaskan kenapa orang bisa berpikir secara expected utility, secara prospect theory, secara regret theory, rank dependent, reference dependent, dan seterusnya. Ini saya coba pisahkan di antara teori under risk dan teori under uncertainty. Dan yang krusial ya prinsip yang saya pegang adalah semua teori itu menjelaskan mencoba untuk mendekati ya penjelasan seseorang manusia berdasarkan ya filosofinya. Kemudian ditambahkan dengan noise tadi. Nah, noise ini ya kemudian menjadi satu cerita tersendiri. Oke, beberapa paper ya yang bisa menjadi bahan diskusi kita di sini adalah saya sebenarnya banyak paper tapi saya ambil beberapa saja ya yang terdekat. Di situ ada Viscusi De Angelis yang mencoba mengeksplorasi ya keputusan apakah rasional atau irasional dari ini settingnya adalah setting eksperimen tentang dua orang terhukum mati. Kemudian ada Aurelien Paillon bagaimana orang belajar dari ambiguity, ya bagaimana mempersepsikan ambiguity dan apa sih sebenarnya kenapa sih orang belajar ambiguity dan apa yang dipelajari dari ambiguity. Nah, ini beberapa literatur yang bisa kita gunakan. Kemudian topik setelah di individu tadi ya, setelah keputusan individu, setelah persepsi individu dan seterusnya dalam memandang risiko. Di sini ada interaksi. Saya kasih tanda kurung new norm. Saya tanda kurung karena saya mengikuti memang beberapa aktivitas di media ya, media sosial atau media yang lain. Ada perdebatan bahwa apakah ini akan memberikan norma baru atau ya ini bukan norma baru, ya memang manusia seperti ini. Jadi itulah kenapa saya kasih tanda kurung agar tidak menyebabkan saya menjadi setuju dengan apakah tidak setuju. Tapi intinya di sini adalah norma atau norma dari social interaction yang bisa kita lakukan di sini adalah salah satunya masalah donasi, masalah generosity dari masyarakat Indonesia adalah yang tertinggi berdasarkan survei untuk berdonasi. Nah, ini jelas kebalikan dari teori ekonomi tradisional yang mengatakan bahwa orang adalah self interest. Itu mungkin kalau mengacu pada textbook ya ada 10 principle of economics dan seterusnya, salah satunya adalah people are self interest. Ternyata tidak.
dalam arti temuan yang dilakukan ya melalui experimental economics dan juga behavioral economics dari sudut pandang neoklasik ternyata tidak, ya. Nah, kita bisa lakukan di sini adalah reciprocity atau timbal balik, saya ngasih apa, nanti kamu ngasih saya apa, dan seterusnya. Ada fairness. Fairness ini bisa juga dieksplorasikan ke labor, yaitu ada fair wage, ya. Kenapa? Karena labor juga akan menjadi salah satu hal yang harus kita pikirkan dari PHK yang telah terjadi. Inequity aversion, ya, inequity aversion dalam arti di sini adalah kita tahu sebelum kondisi pandemik ini Indonesia inequality-nya ya kind of tinggi, apalagi dengan adanya seperti ini. Nah, bagaimana generosity ini itu terbukti bahwa Indonesia juga memiliki inequity aversion yang sangat tinggi juga. Nah, salah satu paper dasar dari prosocial behavior atau social interaction ini adalah dari temuan dari Fair dan Smith di tahun 90-an. Ada beberapa paper sebelumnya juga dibahas oleh dia tentang social behavior, yaitu orang itu sebenarnya lebih suka ke fairness, lebih suka adil. Aduh, teman saya sedang kesulitan, jadi saya bantu dia aja lah, daripada nanti ada kesenjangan dan seterusnya, model-model seperti itu. Dan tidak terlepas lagi atau tidak tertutup kemungkinan bahwa norma-norma berdasarkan social interaction ini juga terjadi pada harga pasar, ya. Di sini saya refernya ke Kahneman tahun 86. Sebenarnya banyak sekali yang menyatakan tentang market, tetapi fairness in the market di pembentukan equilibrium ini masih sedikit yang saya temukan yang berada di top jurnal, ya. Fairness di penentuan equilibrium atau dalam ini harga pasar, ya. Kemudian lingkungan kerja, ya, ini juga harus hati-hati. Maksud saya mungkin di sini ada beberapa orang yang punya bawahan bahwa temuan dari Yu et al. Ketika jadi settingnya adalah di sini ada suatu distraction dan kemudian lingkungan kerjanya tetap sama, di mana ada time pressure, ya, time pressure. Ternyata ditemukan bahwa time pressure ini akan membawa penurunan tidak hanya produktivitas, tetapi juga cognitive ability. Jadi cara mikirnya orang itu jadi turun, cognitive ability-nya, tidak hanya produktivitas. Ini kan lebih dalam lagi, ya. Jadi mungkin di sini harus hati-hati juga setelah, apalagi kita kondisi WFH 2,5 bulan, ya, sudah 2,5 bulan mungkin, ya. Nah, kemudian ada political view. Di situ juga ternyata ada yang meneliti tentang bagaimana kepercayaan masyarakat berdasarkan kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial, spesifik masalah sosial, ya, spesifik masalah sosial. Oke. Ya, social coordination masih ada lagi tentang collective evacuation, ya, ini sangat lebih spesifik lagi di kondisi pandemik. Studi-studi dari Carlson, ya, bahwa ada yang namanya train leader atau orang itu juga memiliki orang lain untuk diikuti, atau bahasanya idol, gitu, ya. Seseorang untuk diikuti ketika terjadi sebuah bencana. Nah, ini bisa jadi bahan kajian kebijakan, ya, bahwa dari pusat mungkin informasinya kan tidak sampai bawah sekali, ya. Nah, di bawah sekali ini ternyata butuh, ya, di situ bahasanya adalah train leader untuk menyatakan bahwa kalau di rumah ya di rumah, tapi ikuti ini, ya, mungkin ada tokoh agama dan sebagainya. Itu memang harus didekati, dan itu ya secara empirik terbukti. Kemudian studi dari Zhang ini soal SARS, jadi menggunakan bukan lab eksperimen, tetapi menggunakan data mikro ketika SARS 2003, self isolate ketika ada pandemic risk, ya. Ada 3 unsur yang mempengaruhi orang untuk melakukan self isolate.
yaitu pertama adalah attitude. Ya, jadi ini terkait dengan tadi yang sebelumnya saya jelaskan adalah persepsi individu, perilaku individu, ya, terkait dengan risk aversion, ambiguity aversion dan sebagainya. Kemudian bagaimana dia mengevaluasi, dalam hal ini adalah mengevaluasi utility. Ya, utility kalau saya keluar, utility kalau saya di dalam rumah, berdasarkan persepsi risiko atau persepsi ambiguity. Kemudian ada subjective norms, ya ini tadi social interaction, ya bagaimana kita percaya terhadap tetangga, percaya terhadap RT, percaya terhadap kawan sejawat dan seterusnya. Perceived behavioral control, ya bagaimana berdasarkan masa lalunya, ya berdasarkan masa lalunya, bagaimana hal-hal kita pernah mengalami SARS, ya, atau kita pernah mengalami kondisinya pada saat kita pernah mengalami seperti Hong Kong flu dan sebagainya, itu bagaimana juga mempengaruhi. Ya, jadi satu fenomena dengan fenomena lain itu terkait. Ya, hati-hati dalam hal ini adalah ketika COVID ini selesainya atau penanganannya kurang cukup baik, ya, ketika nanti terjadi sesuatu yang lain di kemudian hari, orang ternyata masih refleks dengan kejadian di sebelumnya. Nah, dulu aja kayak gitu, alah paling ini juga kayak gini, lah itu kan akan berbahaya, ya, akan berbahaya. Tentang kesehatan, isu kesehatan, ya, kita juga bisa ada potensi di sana untuk behavioral economics, bukan dalam hal saya tahu di health economics, ya. Mungkin sekarang fokusnya ada di berapa kapasitas kasur dan seterusnya, ya, obat dan seterusnya. Itu adalah, ya, kalau dalam hal ini mungkin bukan maksud ini, tapi itu adalah pendekatan di awal-awal health economics. Ya. Tetapi kalau kita coba menggunakan behavioral economics, ya, kita mengambil unsur-unsur psikologis, ya, dari pengambil keputusan, baik itu si tenaga medis ataupun pasien. Ya, di sini ada special issue yang bisa teman-teman dapatkan dari Journal of Economic and Behavioral Organization, menyediakan special issue di Behavioral Economics dan Experimental Economics untuk health di tahun 2016. Mungkin bisa diakses di sana. Salah satu juga jurnal yang saya dapatkan dari isu itu adalah tentang keputusan dari tenaga medis untuk menyatakan kesembuhan pasien, ya. Ini terkait dengan ketersediaan dari kasur. Ya. Ini kan sangat krusial, ya, sangat krusial dalam hal ini COVID ini, ya, untuk menentukan orang terkena. Kemudian kapan sembuhnya ini? Kalau sembuhnya lama kan juga jadi masalah. Nah, untuk menyembuhkan dan untuk kemudian krusial lagi adalah menyatakan sembuh setelah, ya, treatment dan sebagainya, kemudian menyatakan sembuh. Ini studinya eksperimen, dan yang dilakukan eksperimen adalah orang-orang tenaga medis. Itu mereka ya sebenarnya mungkin kalau meminta ya pasti, ya, tetapi ternyata memang keputusan itu driven by yang namanya clinical decision support system. Nah, artinya apa? Ya orang bilang tenaga medis adalah garda terdepan, ya, di masa pandemi seperti ini. Kalau mereka memang garda terdepan, ya lengkapi, karena tidak hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka juga, maksudnya nyawa tenaga medis ini juga, tetapi ini juga memperbaiki struktur biaya, menurunkan ongkos, ya, dari sebuah rumah sakit. Dari keputusan yang lebih baik yang dilakukan oleh tenaga medis karena dia dilengkapi dengan ini itu. Tidak hanya sekedar menyelamatkan nyawa loh. Kalau menyelamatkan nyawa, oke lah, itu sisi humanis dan sebagainya yang memang kita sebagai manusia harus lakukan. Tetapi tidak hanya itu benefit yang kita dapatkan. Ternyata menurunkan juga ongkos dari rumah sakit dan cepat membuat ketersediaan kasur itu jadi lebih baik lagi. Bukan berarti sudah langsunglah di discharge gitu. Bukan di papernya tidak seperti itu. Jadi orang tetap rasional, subjek tetap rasional dalam tenaga medis berdasarkan sudah sembuh, etika kedokteran, ya.
dan beberapa yang lain, studi-studi yang lain. Kalau untuk yang lebih eksplorasinya lebih filosofis lagi ya tentang manusia, ya pasien, bagaimana pasien melihat nilai hidupnya, kemudian value of life statistik, ya, bahasanya, untuk kemudian dia aware terhadap kesehatannya sendiri, ada di literatur yang saya sampaikan. Kemudian ada framing effect dari Kahneman Tversky, ya, bisa kita konstruksi di sana, yaitu tentang bagaimana orang harus, atau dalam hal ini pasien itu harus aware terhadap kesehatannya sendiri. Ya, di dalam pandemik seperti ini bagaimana agar tidak keluar rumah, bagaimana ya kemudian ancaman kesehatan Anda terganggu, ancaman kesehatan Anda ada ancaman kesehatan jika Anda keluar rumah dan sebagainya. Hal-hal itu matters ya dalam pengambilan kebijakan. Oke, di sini mungkin yang banyak teman-teman dari Nudge Plus tekuni adalah tentang Nudge. Saya tambahkan sludge biar kita tahu bahwa tidak selamanya nudge ini atau saran-saran atau cara-cara yang kita berikan ini adalah selalu baik, ya. Dan di teorinya pun juga seperti itu ya. Kalau kita lihat artikel selanjutnya dari teorinya dari bukunya Nudge oleh Thaler dan Sunstein, ada sludge juga terjadi. Oke, saya mulai dari logika peraturan. Ya, logika peraturan ini ya setidaknya lah bagi saya ini adalah pertama harus jelas, ngomongnya apa jelas, tidak ya bulat-bulat, ringkas dalam arti apa, biar dibacanya mudah, tidak banyak panjang isinya, muter-muter aja, mudah dipahami ujung-ujungnya. Oke, orang udah dipahami, orang bisa baca, ya, bisa mencernanya di dalam otaknya sebagai sebuah informasi, ya tadi. Jangan sampai ada dalam kebijakan ya kita harus memperhatikan magnitude dari noise. Iya kita pengen noise-nya gede. Nah, kan hati-hati juga kan di sini dalam memainkan noise ya. Dalam kebijakan ya jangan sampai dong ada noise. Ya, kan? Jadi mudah dipahami itu adalah satu pastian ya, yang harus kita tekankan. Kemudian tersosialisasikan dengan baik, tidak ada informasi-informasi yang tidak lengkap. Nah ini Nudge bisa bermain di sini, mensosialisasikan sebuah aturan, sebuah saran, sebuah cara, ya tanpa harus mengganggu yang namanya komplit sebuah informasi, ya tanpa mengganggu itu. Nudge bisa bermain di sini. Kemudian yang ketiga adalah contoh praktik. Ya ini saya temukan sangat matters ya dalam bermasyarakat. Ya mungkin kita sudah tahu, mungkin kita sudah tersosialisasi, tapi kalau kita lihat orang masih naik motor di atas trotoar, ya kalau macet ya halah ada temen kok gitu. Well, common practice di manapun di dunia ini. Nah, ketiganya ini ya saya tadi mengatakan framing atau nudge itu bisa diterapkan dari di masing-masing dari ketiga logika peraturan di sini. Ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah designing nudge itu membutuhkan pemahaman yang sangat-sangat baik dari manusia ya, dalam hal ini kultur manusia, konteksnya orang tersebut mungkin tinggal atau masyarakat mana ya, kebiasaannya bagaimana. Jogja, Jakarta mungkin berbeda, nudge-nya juga mungkin berbeda ya. Dengan ide utama ya nudge ini adalah meminimumkan noise. Ini berbeda dari pendekatannya tadi. Kalau yang pertama dalam yang individual decision itu adalah bagaimana noise-nya, mencari noise, dan noise ini jadi sebuah cerita tersendiri. Dalam nudge ini adalah kita tahu noise-nya, orang noisy, mencoba untuk meminimumkan noise
sehingga bisa memberikan sebuah narasi bagi orang untuk memiliki optimal strategi sebuah keputusan tertentu. 5 menit lagi ya mungkin, Mas Dibyo. Oke, berdasarkan preference function-nya ya. Ya kita agak cepat. Nah ini hal yang menarik ya, kanan atas itu adalah bentuk nudge, ya, ataukah sludge. Oke, asbak. Dikasih tulisan siapa main terbaik dunia, Ronaldo atau Messi. Nah ini ya di satu sisi orang ya sepak bola favorit sport itu world ya, orang akan buang sampahnya di situ. Ini dilakukan mungkin di masyarakat yang buang puntung rokoknya sembarangan. Tetapi hati-hati juga, bisa jadi justifikasi yaitu apresiasi bagi perokok. Nah kan ini kan di-share sekarang kita punya sosial media, orang nge-share sosial media, wah ada baik ya kayak gini ya, di berbagai tempat ada merokok, wah saya ini pendukung Ronaldo biar viral ya, bahasanya bisa jadi seperti itu. Hati-hati dengan nudge yang menjadi sludge. Nah kemudian masalah lockdown ini ya berbagai level ternyata saya memahaminya. Ya berbagai level dalam hal penyampaiannya, kata-katanya, narasinya. Jangan sampai juga saya lagi menjadi sludge. Ternyata ada juga negara yang tidak lakukan lockdown, meskipun di baliknya mungkin ada sesuatu ya seperti ya Jepang, media agak buruk memberitakan soal tidak hanya lockdown di Jepang, tetapi di Korea hal yang baik ya, maksudnya tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Swedia juga masih begitu. Nah, di BBC dibagi 4 ya, menjadi 4, ada recommendation berdasarkan recommendation atau berdasarkan lockdown. Dan kalau kita lihat dari grafik yang saya dapatkan dari Our World in Data, ya baik lockdown maupun tidak lockdown itu juga turun. Nah, apa di sini maksudnya? Saya tidak bermaksud dalamnya adalah against atau pro terhadap lockdown, PSBB dan sebagainya, itu tidak, tetapi kita bisa cari tahu di sini ada apa sebenarnya. Di UK, Behavioral Insight Team beberapa waktu yang lalu ya memberikan nudge yang akhirnya menjadi populer di seluruh dunia ya, seperti cuci tangan, jangan sentuh wajah, self isolation, dan UK waktu itu memilih untuk tidak lockdown, tetapi akhirnya kemudian memilih lockdown ya pada tanggal 23 Maret, 17 Maret. Ya untuk Indonesia ya seperti yang saya katakan tadi ya, nudge and sludge dalam kasus ini. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan waktunya kepada Mas Luri. Monggo Mas Luri. Mas Luri, mic-nya belum nyala. Oke, ya terima kasih Mas Dibyo. Tadi Mas Dibyo sudah overarching sekali bicara terkait behavioral economics dari sisi perspektif akademisi ya, dari teori-teori decision making, judgment under risk and uncertainty, kemudian juga bahas mengenai new norm di Indonesia, solidarity, kemudian reciprocity, kemudian juga bicara catatan saya di sini ada hal yang menarik adalah gimana yang terakhir itu terkait nudge ya, meminimalisasi noise, dan ada two side of a blade, jadi ada sludge juga. Nah, mengingat di sini partisipan juga datang dari beberapa background, mungkin kita bisa meminta sedikit pandangan dari behavioral science expert juga dari Pak Aye, dari sudut pandang yang lebih praktikal ya, dari sudut pandang practitioner mungkin Pak Aye, dari sisi bisnis, bagaimana kita melihat behavior terutama dalam konteks Indonesia untuk dijadikan takeaway teman-teman, sebelum nanti kita membahas beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh partisipan di grup chat. Monggo Pak. Terima kasih Mas Dibyo pengetahuannya
Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih juga Mas Luri kesempatannya. Nah, ini semakin menarik karena kalau kita melihat manusia dan proses pengambilan keputusan, maka tidak bisa diisolasi dan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya konteks atau ekosistemnya. Manusia tidak mengambil keputusan yang detached atau terpisah dari konteksnya. Sehingga tadi ada yang berpendapat lewat chat, ini teori dari luar negeri, kemudian riset dari luar negeri, pendapat ahli dari luar negeri tentang perilaku manusia, kemungkinan kan tidak semuanya berlaku kalau dengan manusia Indonesia gitu. Nah, saya hanya akan memotretnya sedikit, menambahi saja dari yang disampaikan Mas Dibyo tadi dari sisi praktisnya. Kita tidak bisa melepaskan diri dari pandangan sosiologi juga, karena manusia ini hidup sebagai makhluk sosial dan melakukan interaksi sosial dan melakukan tindakan-tindakan sosial. Ini adalah konsep Weberian sociology, sosiologi yang dikenalkan oleh salah satu bapaknya, yaitu Pak Max Weber dari sebelum tahun 50-an. Tetapi ini menjadi relevan. Kenapa? Karena konteks sosial di Eropa, di Inggris, di Cina, dan di Indonesia tentunya beda. Sehingga meskipun secara fundamental, tadi beberapa teori yang disampaikan oleh Mas Dibyo sebagai dasar dari ilmu behavioral economics, itu juga muncul di sini, tetapi ada interplay yang berbeda dari yang namanya budaya. Kalau tadi disebutkan budaya ketimuran dan lain sebagainya, saya tidak mau pakai istilah itu. Kenapa? Karena sebetulnya di Indonesia juga sekarang yang disebut budaya ketimuran itu abstrak ya. Orang sering dan senang menyebut kita kan budayanya ketimuran, tapi kalau diminta menjelaskan exactly itu apa dalam skala agensi, dalam skala actions, itu kemudian menjadi kabur karena kita sendiri tidak merawat hal-hal yang kita sebut sebagai budaya. Tetapi dalam konteks sosiologi, budaya ini disebut sebagai logika institusi atau logika organisasi. Nah, institusi Indonesia itu punya logika. Ini yang disebut sebagai logic, dan tentunya institutional logic di Indonesia ini berbeda dengan institutional logic di Inggris, di Eropa, di Jerman, atau dimanapun juga. Nah, kemudian menariknya, dalam konteks sosial ini, manusia kan hidup, bekerja misalnya. Nah, kemudian di dalam lingkup sosial sekitar manusia, mereka sebetulnya menjadi bagian dari overlapping yang saling tumpang tindih dan intersecting, saling bersinggungan institusi-institusi atau komunitas-komunitas. Mereka menjadi bagian dari Indonesia, tapi kalau tinggalnya di Jakarta, berarti mereka menjadi bagian dari smaller institutions yang namanya Provinsi Jakarta. Mereka di Jakarta tinggal di wilayah mana? Itu institusi yang lebih kecil lagi. Kemudian juga mereka bekerja di satu perusahaan, maka perusahaan ini akan menjadi institusi yang berbeda. Dan masing-masing ini sebetulnya secara tidak sadar punya budaya sendiri atau punya logik sendiri. Sehingga manusia pada saat mengambil keputusan dalam event apapun juga, dalam konteks social relations, mereka akan berperang di dalamnya. Kenapa? Karena banyaknya competing logics ini tadi. Ini aturan perusahaan saya seperti ini ajaran orang tua saya, gitu ya. Kemudian dalam konteks ini, agama itu juga menjadi satu institusi. Ada moralitas, ada ajaran agama juga. Nah, bagaimana reconciling itu? Nah, dari sisi sosiologi ini yang menarik, kalau kita belajar dari Pak George Herbert Mead, ya, dia seorang filosof dan sosiolog, tapi kemudian lebih banyak, akhir-akhirnya banyak dikenal dari karya-karya beliau, riset-riset beliau di psikologi sosial. Itu beliau mengatakan bahwa pada dasarnya sebagai makhluk sosial, realitas untuk manusia itu ya yang present, yang ada sekarang. Dan kemudian orang harus memaknai kenyataan yang ada. Nah, sekarang pandemi ini itu menjadi the present conditions buat manusia. Nah, mereka harus memaknai ini. Tetapi kalau dari sisi sosial, maka event-event seperti ini itu adalah event yang namanya karakternya itu emerging. Ini tidak statik.
Ini muncul kemudian terus berkembang, dan dari perjalanan waktu, ya, temporally, ini akan terus berkembang secara dinamis. Nah, manusia tidak bisa memaknainya, mengartikannya di satu titik, diskrit, kemudian punya pemaknaan yang sama dan terus. Tidak. Mereka harus secara iteratif melakukan pemaknaan ulang. Karena apa? Emerging, sifat emerging itu tadi. Pandemiknya ini terus berubah situasinya. Nah, dalam situasi ini, manusia itu mempunyai yang namanya deliberative attitude. Sikap dia, pikiran dia terhadap realitas yang dihadapi itu harus deliberate. Ini adalah upaya dia untuk memaknai apa yang dihadapi dan menggunakan pengalaman dia sebelumnya. Oke? Artinya apa? Apa yang dia sudah alami sebelumnya, kemudian juga menghubungkannya dengan mungkin dilihatnya, oh ada orang sakit sebabnya ini dan lain sebagainya. Mereka mencoba mencari causality. Mereka mencoba mencari hubungan sebab akibat dari apa yang dilihat di depan. Jadi kalau mereka diminta kerja dari rumah, ini kenapa? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Ini nanti menyebabkan apa? Gitu kan? Mereka melakukan ini secara tidak sadar sebagai bagian dari memaknai realitas yang ada, dan kemudian pemahaman-pemahaman ini digunakan untuk memutuskan bagaimana mereka bersikap untuk masa depan. Sehingga proses pengambilan keputusan saya tidak mudik, saya kemudian tinggal di rumah saja, ini sebetulnya sesuatu yang sangat-sangat kompleks dan dinamis dan ongoing proses, iteratif. Tidak diskrit dan tidak one time proses saja. Nah, yang lebih menarik lagi di keadaan sekarang, mereka harus memaknai kehilangan pekerjaan. Mereka harus memaknai, misalnya ada kasus di perusahaan tertentu, mereka tidak kehilangan pekerjaan, tapi gajinya harus dipotong. Nah, ini kan hal-hal baru di luar pandemik yang harus mereka olah dan harus mereka pahami, harus mereka maknai, kemudian itu menjadi masukan terhadap attitude-nya mereka. Nah, ini sebetulnya ruang yang menarik, Pak. Bagaimana? Ada pertanyaan menarik terkait tadi yang terkait bahwa decision making itu kompleks ya. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi Pak ya, kemudian sama Mas Dibyo juga. Jadi ini hal yang simpel yang digaung-gaungkan oleh semua orang, bahwa misalkan seorang menggunakan masker begitu ya. Menggunakan masker, simpel kan ya. Kemudian mereka mengikuti itu. Tapi di satu sisi mungkin entah itu dari trigger dari personality atau trigger dari bias yang dia miliki, bisa menyebabkan overconfidence, sehingga karena menggunakan masker tadi dia merasa nyaman, kemudian dia bisa mengabaikan rules yang lain berupa physical distancing begitu. Nah, ini gimana memahami hal seperti ini dari sudut pandang behavioral science? Ini pertanyaan dari Mas Aprisal. Jadi decision making yang simple, tapi karena decision making yang tadi yang dilakukan karena mengikuti rules dari pemerintah, anjuran dari pemerintah, kemudian ini berdampak pada decision making berikutnya, perilaku berikutnya, yaitu dia menjadi overconfidence untuk mengabaikan physical distancing. Nah, mungkin kira-kira bagaimana ininya, insight-nya dari sisi behavioral science? Silakan Mas Dibyo dulu deh. Oke, gini, sebelum full menjawab itu, saya juga mau katakan gini, menyambung dari obrolan Pak Hayi, bahwa economics ini, teori itu dari luar dan sebagainya, perlu dipahami bahwa behavioral economics adalah cabang dari economics. Economics ini tidak berbicara soal ini tuh orang mana. Tidak, economics itu ilmu, bagi saya economics itu adalah ilmu memilih dan kemudian memberikan prediksi dengan menggunakan pendekatan matematik. Matematik itu bahasanya siapa? Pertanyaan saya. Kalau saya balikan lagi, apa bahasanya orang Indonesia? Tidak. Dan kemudian ketika kita memberikan unsur budaya, jadikanlah itu konteks. Ya seperti yang
prinsip saya dalam mempelajari behavioral economics, experimental economics ini adalah optimal strategi itu diderivasi dari economics, kemudian memasukkan budaya, pemikiran, cara orang berpikir dan sebagainya itu adalah konteksnya. Itu adalah mungkin noise-nya yang terjadi di sana. Saya menjelaskannya mencoba menjelaskannya seperti itu. Jadi kalau ditanya tidak cocok dengan ini, ya mungkin aja nggak cocok. Ya, tetapi bahasa yang digunakan adalah bahasa matematik. Ya matematik bahasanya siapa? Saya tanya balik lagi seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan dari Mas Aprisal ya, Mas Luri ya, tentang saya cari di chatting kok nggak ada Mas ya. Sorry nggak kedengeran Mas suaranya. Mas Aprisal japri ke saya, jadi mungkin nggak terlihat ya. Saya japri ke Pak Luri, saya pikir harusnya dijapri ke beliau, jadi saya nggak posting dia. Oke. Atau gimana? Mas Luri mungkin bisa menjawab nanti ya. Karena gini, saya ulangi ya pertanyaannya. Ya, karena ini di waktu yang tersisa ini kita harus mengakomodasi pertanyaan teman-teman ini. Betul. Jadi intinya tadi Pak Edi sudah menyampaikan dan Mas Dibio juga sudah menyampaikan kompleksitas dari setiap decision making yang kita lakukan begitu. Nah, ada kasus di mana kita seseorang misalkan individu mereka sudah mengadopsi anjuran dari pemerintah untuk menggunakan masker. Ini day to day behavior banget, isu hot banget. Tapi kemudian dari situ itu bisa muncul potensi orang jadi overconfident bias karena pakai masker dia jadi keluar kemudian malah jadi malah mengabaikan physical distancing. Nah, ini menarik sebetulnya. Betul lah kan jadi sludge. Ya. Iya kan? Justru anjuran untuk memakai masker dan sebagainya itu kan kan jadi akhirnya jadi salah memahami. Saya tidak bilang bahwa harusnya begini. Yang saya bisa katakan adalah that's human. Dan kita harus mencoba memahami itu secara dinamis. Kita tidak boleh kemudian itu kan salah. Well, it's not about salah atau benar. Ya. Bukan berarti kebijakan memakai masker atau tidak itu salah atau benar, bukan begitu. Ya kita harus tetap mempelajari. Oh ternyata orang pakai masker beliefnya jadi begini. Kita harus pelajari terus. Iya kan? Ya ini mungkin untuk menjawab masalah masker yang menciptakan overconfidence. Yes, that's a hypothesis. Dan itu kalau mau dijadikan sebagai dasar dari pengambilan kebijakan, ya saya apresiasi. Mungkin kita semua bisa apresiasi untuk ide seperti itu. Bolehkah saya menjawab pertanyaan selanjutnya, Mas? Karena waktu mungkin Pak Ye ada tanggapan terlebih dahulu sambil saya sedikit saja nih Mas Dibio. Kalau soal masker pertama ya, secara tidak sadar kalau dilihat dari pure behavioral sciences gitu kan, orang pakai masker itu dirasakannya sebagai loss. Kalau kita lihat dari utility theory, gitu kan, antara gain dan antara loss itu impact-nya ke perasaan manusia itu lebih besar loss, meskipun dengan jumlah yang sama. Misalnya dapat duit 100.000 atau harus nyumbang 100.000 gitu kan, atau harus kehilangan 100.000. Ini efeknya yang dirasakan manusia, loss itu jauh lebih besar. Sehingga orang sebetulnya tidak seeking gain, tapi lebih kecenderungannya adalah untuk menghindari kehilangan atau menghindari loss. Nah, pakai masker itu secara tidak sadar bisa juga dimaknai sebagai kehilangan, yaitu kehilangan apa? Kehilangan kebebasan untuk bernafas. As simple as that. Kenapa? Karena pakai masker ini kan susah. Ya, itu satu. Kenapa orang tidak dengan mudah melihat masker ini protection? Enggak, buat mereka is a loss. Karena tadinya mereka bebas, nggak usah pakai. Kok sekarang harus pakai? Nah, ini irasional kan? But that is a truth. Kemudian yang kedua, pada saat manusia itu harus mengambil keputusan dalam suasana yang penuh resiko, kalau dia itu tidak memahami resikonya dan tidak punya referensi dan probabilitasnya itu dia tidak tahu atau sangat kecil gitu kan. Sekarang orang nggak tahu pasti nih corona itu gimana, tertularnya gimana. Buat mereka yang tidak pernah melihat secara langsung, maka probabilitasnya sangat kecil. Nah, kalau orang menghadapi resiko yang probabilitasnya sangat kecil dan mereka punya dua pilihan, satu tertular atau kemudian satu misalnya saja harus tidak ketemu orang, mereka akan memilih ketemu orang saja. Kenapa? Karena mereka ambil resiko di dalam resiko penularan ini tadi. Kenapa? Karena probabilitasnya sangat-sangat kecil.
mereka tidak punya reference. Dari sisi perilaku, kemudian mereka melakukan semacam judgment atau weighting. Ya sudah, mending saya ketemu teman saya saja, gitu kan. That's what happened. Itu adalah salah satu contoh betapa teori-teori tadi yang meskipun itu dirumuskan di luar Indonesia, ternyata muncul juga di perilaku manusia Indonesia. Konteksnya sedikit berbeda, misalnya karena di sini dari sisi cultural sebagai logic, programmingnya itu adalah makhluk Indonesia itu lebih istilahnya itu lebih komunal, lebih kolektif daripada individual, maka dia akan memberikan weighting factor ketemu orang lebih besar daripada mungkin di tempat yang lain, ya misalnya seperti itu, Mas. Ya. Menarik sekali, memang ada istilah dalam experimental economics atau psychological experimental itu namanya istilahnya weird. Kalau teman-teman sering baca di jurnal-jurnal itu, bahwa publikasi yang sekarang terjadi di apa yang kita sering baca itu lebih cenderung ke Western countries, kemudian educated, WEIRD, jadi dari negara-negara maju rata-rata, jarang dari negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Asia. Nah, kita mungkin kembali ke pertanyaan teman-teman ini dari Mas Bimantara. Perkembangan terkini Pemprov DKI membuat aturan tentang pergerakan warga penduduk melalui membatasi masuknya individu kembali ke DKI. Kemudian, apakah ini termasuk contoh pendekatan sosiologis, out group versus in group, atau lebih kepada perilaku retaliasi terhadap kebijakan pihak lain yang sebelumnya menyudutkan DKI dengan stigmasi sebagai epicentrum? Oh, ini saya kurang paham ini maksudnya nih. Mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya. Itu sedikit saja, Mas Luri yang di situ ya. Dalam konteks kebijakan DKI, ya, entah sudah jadi kebijakan atau belum, yang sudah mudik mungkin nggak bisa balik lagi ke DKI gitu kan. Saya tidak tahu konteks pembuatan kebijakannya, apakah itu kebijakan resmi atau baru lontaran wacana saja. Itu menarik misalnya ya, kalau ini subjektif interpretation saya, dilihat dari sisi psikologi sosial dulu sebelum dari sisi sosiologi. Sebetulnya yang diharapkan dari setiap pejabat itu adalah yang namanya social conformance, kepatuhan sosial. Kalau ada aturan, ayo dipatuhi, itu harapannya kan. Nah, social conformance itu bisa didorong dari dua sisi. Satu, yaitu dari punitive side. Kalau kamu nggak nurut, ini ada hukumannya. Ini adalah salah satu contohnya itu tadi ya. Ini, apakah disengaja atau tidak, itu bisa dijelaskan dari sisi situ. Bahwa orang diminta patuh, ya, orang diminta patuh dengan stick. Kalau kamu nggak patuh, ini ada hukumannya. Kemudian salah satu cara untuk membuat social conformance adalah dengan informasi, dengan menyediakan informasi yang membantu orang untuk memahami, memaknai, dan kemudian mengambil keputusan sendiri untuk confirm. Dan sebetulnya yang lainnya juga masih banyak lagi. Ini hanyalah salah satu lensa saja misalnya yang bisa digunakan untuk memotret masalah ini. Begitu, Mas Luri. Ya, ini ada pertanyaan menarik dari Pamela. Mungkin Mas Dibyo bisa respon ini. Ya, untuk Pamela Simamora, ya, soal behavioral science fokus pada memprediksi human behavior, dan prediksi ini didasarkan pada past human behavior. Bukankah proses konklusi ini sangat uncertain, mengingat manusia dianggap sebagai irrational being yang perilakunya seharusnya sulit untuk diprediksi? Well, ini banyak paradigma ya. Soal masalah mengatakan manusia rasional atau tidak rasional. Rasional atau tidak rasional itu tergantung teorinya siapa, atau berdasarkan siapa lah bahasanya. Sehingga kalau bagi saya itu tidak ada manusia itu tidak rasional. Manusia rasional on their own being. Bounded rationality juga menjadi dasar di situ. Ya, manusia itu rasional. Behavioral science itu adalah mencoba untuk mengkonstruksi secara matematis bagaimana perilaku orang dengan particular setting, ya. Seharusnya sulit untuk diprediksi. Ya, kalau mudah yang ngapain diprediksi? Justru karena sulit, makanya kita coba untuk memprediksi. Makanya ini jadi sebuah ilmu. Kalau gampang, mungkin tidak usah diteliti. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Poinnya ada di rasional dan apakah itu sulit untuk diteliti.
Ya itulah kemudian tambah sedikit, itulah kenapa teori-teori di behavioral science, behavioral economics, experimental economics, decision theory itu masih berkembang sampai sekarang. Apakah kalau mungkin ya teman-teman yang ada di economics diajari EU, EV, prospek teori, wah itu kayaknya sudah saklek. No. Well, sekarang baru tahun lalu ada teori terbaru yang saya sedang pelajari sekarang, yaitu bounded rationality, expected utility theory. Apalagi itu bounded rationality gabungin sama von Neumann Morgenstern. Well, berkembang tahun lalu terbit di jurnal. Ya sekarang sedang berkembang. Itu menandakan bahwa sulitnya manusia untuk diprediksi. Begitu. Betul, dan ditambah lagi interaksi manusia sebagai makhluk sosial dalam konteks sosial kan. Sehingga semakin ke sini, kalau kita melihat pandemik, kita juga melihat bahwa kalau memotret perilaku manusia tidak bisa dipahami dengan satu ilmu saja. Sehingga seharusnya apa yang terjadi sekarang, ini sebetulnya adalah anugerah Tuhan ini, anugerah pengetahuan ini. Jadi kalau kita mau memahami perilaku manusia Indonesia, ini harus dilihat dari berbagai sudut lensa ini. Ada antropologinya, ada sosiologinya, ada behavioral economic-nya, ada psikologinya juga, begitu kan? Betul Pak. Ini kayak semacam apa ya? Ilmu pengetahuan sedang menari di atas pandemi. Betul sekali ya. Beberapa waktu yang lalu misalnya saya berdiskusi dengan salah seorang teman dari bidang ke antropologi. Nah, kita mendiskusikan konsep trust, truth dan trust, gitu kan? Kebenaran akan satu informasi dan kemudian kepercayaan yang ditimbulkan oleh itu. Nah, sekarang kan kita melihat dua polar nih ya, bukan polarisasi tapi dua polar, dua titik. Satu pemerintah, satu masyarakat. Kesuksesan penanganan COVID-19 ini salah satu variabelnya adalah seberapa percaya dan kemudian seberapa patuh masyarakat terhadap arahan-arahan dari pemerintah. Ini adalah subjek yang sangat menarik sekali untuk dipahami. Karena kalau kita mengambil konsep konteks manusia, maka ya, misalnya konsep percaya di Jawa itu mungkin berbeda dengan konsep percaya di Batak, misalnya kan, di situ ukuran percaya, ukuran truth ini juga berbeda antara individual truth dan collective truth misalnya, sehingga itu tadi. Apakah kita bisa memprediksi? Mungkin exact prediction bukan tujuannya ya, tetapi setidaknya ada istilah yang namanya indikatif. Dengan memahami teori-teori ini, kita paling tidak bisa memahami kira-kira indikasinya nanti manusianya itu kecenderungannya akan bersikap seperti ini. Itu kan, mengingat berbagai macam faktor yang ada di situ, dan kita juga belum membicarakan misalnya pengaruh orang lain terhadap final decision making-nya di sini. Ya, itu yang ada misalnya social proof, macam-macam elemen di sini. Ini justru menariknya, sehingga nah ayo kalau kita semua tertarik, why not ya, kemudian kita dorong bagaimana kalau kita melahirkan pemahaman-pemahaman yang indigenous tentang behavior manusia yang asalnya dari lahan kita sendiri ini. Kita teliti bareng-bareng nih. Ini jadi menarik. Jadi pertanyaan Pamela tadi sebetulnya sangat relevan untuk kasus Indonesia, karena mungkin ketika kita melakukan prediction terhadap human behavior di Indonesia, kita tidak bisa langsung nyaplok quote unquote teori yang ada dari Western countries, karena tadi Mas Dibio menyampaikan itu adalah kontekstualnya berbeda gitu. Kemudian masih ada kalau saya tambah sedikit saja itu ya, Galdi, kebetulan kita mendekati perilaku manusia lewat jalur yang sedikit berbeda ini, saya dengan Mas Dibio gitu kan. Kalau kita bicara motif saja, ya, motif untuk mengambil keputusan atau motif perilaku, intentions, dari sisi sosiologi dan dari sisi psikologi itu sangat berbeda modelnya dari sisi ekonomi, gitu kan ya Mas Dibio ya. Kalau kita bicara soal intentions, ya. Nah, dari sisi sosiologi, hubungan sosial di dalam sosiologi ada 4 intentions, gitu kan. Tapi juga yang menarik dalam konteks social relationship ini, itu prinsipnya satu, asimetrik. Yang kedua, non-reciprocal. Nah, ini kan sudah berbeda. Kalau asimetrik artinya apa? Saya berbuat baik, belum tentu
responnya itu perbuatan yang baik juga. Kenapa? Karena nggak harus simetris gitu. Dalam konteks sosial ini nggak harus simetris, intentionnya itu bisa-bisa. Kemudian yang kedua, non resiprokal artinya saya bantu kamu itu tidak harus bahwa kamu akan membantu saya. Makanya ada orang baik yang ditikam dari belakang, misalnya ada teman yang memfitnah dan lain sebagainya. It's because dalam konteks sosial itulah perilaku manusia. Oke. Memang kompleks ya teman-teman ya. Mungkin terakhir itu karena beberapa saya lihat persentase dari teman-teman ini adalah mungkin baru terekspos dengan behavioral economics. Mungkin Mas Dibyo bisa kasih semacam recap terkait bounded rationality. Sebetulnya apa sih yang dimaksud bounded rationality? Kemudian konteksnya dalam pandemik sekarang seperti apa realnya supaya teman-teman dapat gambaran mungkin. Oke, barusan saya juga menjawab pertanyaan melalui chat ya kepada Adis tentang bounded rationality di Indonesia. Sebenarnya secara mudah bounded rationality itu adalah ya teori tentang manusia itu diharapkan datang dari pemikiran manusia, cara berpikir manusia, karena itu against dari teori klasik yang kan bahwa teori-teori itu dari ya seperti lainnya robot lah. Nah, kemudian terkaitannya dengan COVID ya ini dia noise yang terkait dengan COVID. Oke, ini yang memang harus kita teliti nih sebenarnya. Jujur saya belum melakukan penelitian itu di waktu yang sempit ini. Tetapi dari yang saya lakukan sebelumnya untuk menghadapi COVID ini, ternyata manusia ini ditemukan stokastik cara berpikirnya. Stokastik itu dalam arti ya seperti contoh yang di awal saya sebutkan adalah memiliki suatu parameter entah risk aversion, ambiguity aversion ataupun probability weighting itu berbeda-beda. Jadi dari satu masa ke masa yang lain orang itu bisa berbeda-beda. Dan stokastik itu mungkin ya dalam pengambilan deliver kebijakan ini bisa jadi pisau bermata satu yang ujungnya itu justru menohok masyarakat itu sendiri. Jangan sampai orang itu kemudian jadi terpecah-pecah cara pikirnya. Kita mungkin harus satu caranya. Nah, konteksnya adalah social interaction tadi. Mungkin untuk menyambungkannya. Begitu maksud yang bisa saya berikan. Ini salah satu contoh mungkin bounded rationality ya yang di masa COVID. Jadi kami kemarin buat eksperimen bagaimana menudge persepsi mudik, Mas Adis. Jadi orang di awal itu kita tanya persepsi mudik itu menurut dia seperti apa. Misalkan dia sampaikan saya itu 1% mudiknya. Kemudian kita suguhkan kepada mereka ini partisipan beberapa poster untuk isinya simpel sebetulnya, menghimbau untuk tidak mudik. Ada beberapa variasi, 1-5 poster itu berbeda-beda, tapi intinya adalah untuk mereka tidak melakukan mudik. Nah, ada 1 atau 2 treatment di poster itu yang secara signifikan bisa mereduksi persepsi mudik tadi. Itu sebetulnya hal-hal yang bisa dikategorikan bounded rationality, karena semestinya ketika orang terpapar informasi apapun, dia punya preference fix. Ketika rationality itu adalah full, preference dia tidak akan bergeser. Nah, mungkin ini selanjutnya akan kita bahas di Nudge Plus Talk berikutnya, finding dari eksperimen. Kita bisa jelaskan dari awal eksperimen seperti apa dan sebagainya. Mungkin karena sudah waktu sudah habis ya, mungkin ada closing statement dari singkat saja dari Mas Dibyo dan Pak Aye mengenai behavioral economics dan pandemic, mungkin sekitar 1 atau 2 menit. Monggo Pak Mas Dibyo dulu mungkin ya. Oke, siap. Kalau dari saya tetap saya sendiri fokusnya adalah di individual decision, bukan grup, dan saya selalu teringat dengan pesan supervisor saya bahwa manusia itu jangan dipahami sebagai sebuah teori saja atau dalam hal ini adalah robot, tapi manusia itu adalah ya teorinya dia. Dalam hal ini kita bisa menggunakan paradigma dari bounded rationality sebagai salah satu pegangan, dan noise ini adalah sebuah cerita. Cerita menarik bagaimana orang ini bertingkah kadang tidak tentu, kadang menjadi tentu, dan seterusnya. Mungkin itu dari saya prinsip-prinsip untuk mempelajari behavioral economics. Oke. Pak Aye, monggo.
Ya, jadi memang ini jadi menarik ya. Ini bisa dipotret dari segala macam ya. Karena saya pendekatannya lebih dari sisi perilaku manusia dan perilaku organisasi, serta interaksi antara perilaku manusia dan organisasi, serta interaksi antar organisasi. Nah ini beda lagi sedikit saja di sini. Tapi hubungannya dengan pandemi ini adalah sesuatu yang sekarang itu mengekspos fragility dari human-based system yang kita tahu. Hal-hal yang tadinya kita tidak pikirkan sekarang menjadi kerentanan kita. Nah, yang terjadi ini kalau diibaratkan kayak dulu waktu pertama kali kita belajar naik sepeda. Belajar naik sepeda itu teorinya nggak ada itu. Pengetahuannya gimana ini, petunjuknya supaya bisa naik sepeda itu nggak bisa, kecuali kita alami sendiri, kemudian kita lakukan sendiri, mengalami jatuh, mengalami gagal, kemudian terus mencoba. Tidak ada solusi yang sudah diketahui yang berkaitan dengan pandemi 19 ini. Sehingga yang terjadi adalah proses iterasi, mencoba, mengantisipasi, bereksperimen, direview, di-adjust, begitu terus. Nah, kalau ini kita lakukan, maka sebetulnya yang kita lakukan adalah merumuskan social norm yang baru, ukuran-ukuran baru, aturan-aturan baru, yang kemudian kalau ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, ini akan mengerucut menjadi institutional logic yang baru, artinya menjadi budaya yang baru. Nah sekarang, ya kayak kita belajar naik sepeda, just do it. Right? Karena kita harus melibatkan segala elemen yang ada di dalam kita. Dari sisi kognisi, kita berangkat dari kognisi konvensional, yaitu berasal dari apa yang dia ada di dalam kepala kita untuk memaknai dan berubah dan sebagainya. Nggak cukup. Karena sebetulnya untuk naik sepeda itu memerlukan yang namanya kemampuan persepsi. Nah, persepsi ini adalah distributed cognition atau embedded cognition. Segala sensor, segala indera, bahkan anggota tubuh kita secara fisik itu harus terlibat, mindful di dalam menghadapi pandemi ini. Dan semoga dengan cara seperti itu, maka kita bisa memilih, karena pain is certain, tetapi suffering is optional. Kita sudah berada dalam painful situations, tapi kita bisa memilih dengan keputusan-keputusan kita, dengan tindakan kita secara sadar, agar kita tidak suffer. Terima kasih Mas Luhri, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung dengan kita siang ini. Ya, terima kasih Pak Mas Dibio. Jadi mungkin saya agak sulit ini menyimpulkan suatu pendekatan behavioral science dalam beberapa paragraf, tapi mungkin saya bisa simpulkan seperti ini ya teman-teman, Pak Mas Dibio. Jadi perilaku manusia itu kompleks, terutama ketika menghadapi suatu kejadian yang memang belum pernah kita alami seperti pandemi COVID-19 ini. Saya tadi coba simpulkan dari diskusi teman-teman dan dari beberapa literatur yang sesuai dengan background saya. Jadi memang perilaku manusia atau human behavior dipengaruhi oleh mungkin dua besar cabang driver dari perilaku itu. Yang pertama dari internal driver, baik itu personality, kemudian kognitif tadi Pak sampaikan, kemudian motivation tadi Mas Dibio juga sampaikan, ada juga experience, knowledge. Nah itu mempengaruhi perilaku kita. Tetapi juga dari sisi eksternal, baik itu psychological dan social environment, sosial, kemudian institusi, formal dan informal, budaya, culture, begitu pula physical environment, science age, berita yang kita lihat dan sebagainya itu mempengaruhi perilaku manusia, sehingga memang sangat kompleks. Mungkin itu menjadi akhir dari pembicaraan kita saat ini. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Mas Dibio dan Pak Aye dan teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan atau teman-teman memang berminat untuk mempelajari lebih jauh terkait behavioral economics atau behavioral science ini, silakan mengunjungi page-nya Indonesia Behavioral Economics Forum. Di situ kita sering berdiskusi
Di situ juga ada beberapa pakar lain dari berbagai bidang. Jadi behavioral science ini bukan hanya behavioral economics, tetapi juga di situ ada human factor, ada dari environmental arsitektur ya. Banyak juga dari sisi UX yang mungkin teman-teman anak muda ini tertarik juga ke arah sana. Mungkin sekian. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebagai host. Sekali lagi terima kasih. Selamat berbuka kepada teman-teman yang berpuasa. Ya, terima kasih semuanya.